Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi Rahman dengan NIM 10206204000076 dari kelas AS 0701. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tugas sistem basis data kedua, di mana sini ada tugasnya. Kita langsung ke tugasnya. Di sini saya sudah membuat database dengan nama tugas 2. Di sini saya sudah menambahkan tas 1 yaitu DDL dan saya sudah memasukkan data-datanya di ML-nya demi mempersingkat waktu durasi video. Ini sudah dimasukkan semua, di log masih kosong, di obat sudah ada datanya sesuai dengan tugas atau instruksi yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya lanjut ke task ketiga yaitu membuat trigger. Untuk membuat trigger ini udah dengan cara kita create triggernya. Trigger, kita tambah nama triggernya, misal tambah transaksi 076, di mana trigger ini akan aktif setelah insert atau masukkan pada pada tabel transaksi obat. Jadi triggernya aktif ketika kita menginsert atau menginputkan data lagi ke tabel transaksi obat. For each row. Jadi for each row untuk semua baris. Begin. Pertama, pastinya kita akan membuat terlebih dahulu insertannya. Insert into log. Jadi ada yang masuk ke log dengan variabel ID, parameter ID transaksi dan total underscore harga sesuai dengan apa yang ada di tabel ini, ID transaksi dan total harga. Lalu di mana value-nya adalah new atau ID transaksi yang baru, dan juga new total harga. Nah, namun di total harga di sini ada catatan di mana total harga itu adalah jumlah obat dikali harga obat. Untuk hal itu, maka kita harus menambahkan atau mengambil harga obat dari tabel obat yang ada di sini. Caranya dengan memasukkan kolom harga obat itu ke dalam variabel harga. Nah, untuk memasukkannya, pastinya kita butuh deklarasi dulu. Deklarasi tabelnya variabel harga dengan kita datain. Select di mana harga obat tadi, obat itu dimasukkan ke dalam variabel harga. Nah, mana from tabel obat where di mana ID obatnya itu masih harus sama dengan jika ada obat yang ditambah maka new ID underscore obat. Nah, seperti ini. Biasanya ketika ini sudah dijalankan, artinya harga obat itu sudah masuk ke dalam variabel harga yang ada di sini dan akan dikalikan dengan jumlah obatnya. Ya. Jangan lupa memberikan delimiter sebagai limit atau pembatas. Di bawah juga seperti demikian.
Dan jika dijalankan akan terjadi salah karena ada IND di line 12. Oh, di sini kurang titik koma. Seperti ini. Nah, sudah berhasil dijalankan, bisa kita lihat triggernya sudah mulai ada. Dan untuk mengetes trigger itu fungsi atau tidak, maka kita akan menambahkan data lagi di transaksi. Ketika kita menambahkan di transaksi sini, yang awalnya di log sini, sebentar, misal, yang awalnya log ini masih kosong dan di transaksi ini masih ada 3 data. Ketika kita tambahkan data lagi, maka di transaksi akan ada data baru, data 4, dan di log akan ada data baru yang kita masukkan tadi. Itu artinya trigger kita sudah berfungsi dengan seharusnya, sudah berfungsi dengan baik. Lanjut ke task 4, kita membuat store prosedur. Ini untuk parameternya. Kita buat store prosedurnya dengan cara kita create prosedur. Apakah ada nama prosedurnya? Ada di sini, ada tambah obat namanya. Kita gunakan saja 076. Nah, di sini dia membawa banyak parameter. Ada tiga parameter di sini yang akan kita bawa. Kita inputkan di sini. Nah, di sini kita menggunakan in. Nah, ini akan dimasukkan. Nah, ini mungkin kita bisa rapikan seperti ini. Rapi. Lalu setelah itu baru bisa dimulai. Di mana prosedur ini akan menggantikan memasukkan info tabel transaksi dengan parameter seperti di atas, yaitu ada ID pasien, terus ada ID obat, lalu ada ID bukan, ada jumlah obat. Nah, seperti ini dengan value kita tulis sama aja di sini karena value-nya belum diketahui, maka kita tulis aja langsung seperti ini. Nah, jadi tidak usah repot-repot untuk menulis insert lagi, tinggal kita call saja nanti si nama ini dengan parameter yang di bawah. Kita kasih delimiter sebagai pembatas delimiter. Oke, lalu karena yang salah near begin ada koma all. Oke, harusnya di sini akan muncul prosedur. Prosedur sudah ditambahkan sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi untuk menulis insert dan lain sebagainya. Namun tinggal kita memanggil prosedur yang sudah kita buat, yaitu call tambah obat diganti dengan yang kita 076. Harusnya setelah ditambahkan boom. Transaksi yang awalnya 4 menjadi 5, ada tambahan baru dan juga di log akan bertambah juga. Nah, begitu artinya prosedur kita sudah berjalan dengan baik. Lanjut ke task kelima, yaitu membuat user ini akses. Dimana kita memerlukan CMD. Ini saya akan membuka 2 CMD di sini. Yang satu sebagai lokal atau all privilege kita, yang satu sebagai user yang kita tambahkan. Nah, di sini sebelum itu kita masuk dulu ke file sum saya, karena file sum saya ada di D. Kita cari dulu, kita config, kita terus. Nah, file MySQL saya ada di sini.
Kita drop, enter. Nah, ini sudah masuk. Yang di sini juga kita nanti lalu cd di file saya yang ini. Saya masukkan sini. Kita enter dan semuanya sudah masuk ke sound saya. Tinggal kita masuk ke bin. Bin yang pertama. Nah, ini sudah masuk ke bin. Kita login dulu sebagai default, yaitu root mysql/u root. Nama defaultnya adalah root tanpa password. Karena tidak ada password, karena ini default. Nah, ini sudah masuk. Kita coba show database. Nah, di sini sudah keluar semua database saya. Coba kita use atau masuk ke database tugas yang kita buat. Nah, ini sudah lihat, kita show tables. Nah, sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat tadi. Saatnya kita membuat akses user. Nah, untuk akses user sendiri, kita buat dulu create user. Namanya tadi adalah John. Localhost identifier by titik 2. Pas ini kita masukkan password, kita buat passwordnya 123 saja. Di koma. Ya. Oh, sini John sayang sudah terpakai sepertinya. Maka kita buat yang lain. Create user dengan nama John Lex sebagai John. Local host identifier by 123. Oke, John sudah berhasil ditambahkan. Saatnya kita memberikan akses pada John tersebut dengan cara kita grant. Karena akses yang diminta adalah insert, John itu insert, maka kita grant insert. Grant insert on tugas 2076 titik untuk semua tabel yang ada di sana. Itu untuk John. Nah, sini untuk John. Oke, sudah bisa. Kita cek. Login dengan menggunakan ini cd bin dulu. Nah, ini mysql username John. Oke. Passwordnya adalah 1, 2, dan 3. Oke, John sudah bisa masuk. Apakah dia bisa show data? Harusnya hanya menampilkan tugas 2 ini dan default database ya. Nah, benar. Coba kita use tugas 2. Use tugas underscore 076. Tugas 2, astagfirullah. Use tugas 2 underscore 076. Nah, sudah di use oleh John. Apakah kita bisa sebenarnya kita lihat dulu di tabel transaksi. Harusnya ini kan bisa select karena ini all privilege. Select all from tabel transaksi obat dot 076. Nah, harusnya dia bisa menampilkan karena John di sini tidak punya akses select, harusnya aksesnya ditolak atau deny. Nah, aksesnya di deny. Namun, John bisa insert. Insert into transaksi obat 076
Di bawah dia membawakan ID pasien, lalu ada ID obat, lalu ada jumlah obatnya, jumlah skor obat. Nah, di sini dengan value, mungkin value-nya ID-nya di sini ID ke-5 mungkin berada, berarti ID ke-6 dengan jenis obat 102 dan banyak obat mungkin satu saja. Tiga, oke, query ini sudah ditambahkan, harusnya ada data lagi nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini harusnya ada 6 di transaksi. Coba kita lihat yang sebelah sini, kita copy lagi, yang sudah masuk. Nah, yang sudah ada 6 artinya John bisa insert tapi tidak bisa select. Nah, selanjutnya kita bakalan create untuk do di sini karena diminta 2 do, si do, create user, namanya adalah do, user namanya adalah do web ini add ini semua lagi host dengan password identifier by passwordnya mungkin kita kasih 456. Nah, bisa, oke. Sido sudah bisa dibuat di sini. Lalu kita berikan akses select pada do dengan grant select on tugas 2_076 titik ini all tabel, jadi bisa all semua pada do. Sini ada do. Oke, sudah bisa do. Coba kita exit aja ini si John. Oke, sudah baik, sudah exit. Nah, sekarang kita masuk ke do. MySQL /u doe /p passwordnya adalah 456. Oke, sudah masuk. Kita show databases. Nah, di sini ada database kita. Coba kita use tugas 2_76. Oke, sudah masuk. Nah, di sini harusnya si do itu dia bisa select. Seharusnya do sih bisa select. Nah, bisa select. Namun si do tidak bisa insert. Coba kita minta yang insert tadi. Nah, ini insert. Apakah bisa? Nah, kita tinggal ganti karena ini jadi 2. Jadi 2 gitu misal. Sininya 1. Sininya 1. Ininya 7. Kalau bisa, seharusnya tidak bisa karena Sido tidak punya akses untuk insert. Aksesnya ditolak. Ya, benar. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.